Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Indonesia Pagi Akhir Pekan untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 16 Maret 2014. Dan kita masih ada di kampus Universitas Mercu Buana Jakarta yang berada di kawasan Meruya. Selamat pagi Pak, apa kabar? Oke, saya saat ini bersama dengan Rektor Universitas Mercu Buana Jakarta. Oke, biarpun tidak ada jurusan ilmu politik, sebetulnya antusiasme dari mahasiswa terhadap dunia politik seperti apa sih Pak? Ya, saya kira cukup beragam ya kalau kita lihat, apalagi jauh dibandingkan dulu waktu saya dibesarkan. Sekarang media lebih banyak bisa mencari referensinya. Jadi mereka bisa belajar pun elektronik maupun dari media sosial, kan banyak caleg-caleg yang lewat Twitter, lewat Facebook, dan lain-lain. Sebetulnya bentuk sosialisasi apa saja Pak yang diberikan oleh pihak kampus kepada mahasiswa-mahasiswi Pak? Ya, memang kita sebagai lembaga pendidikan juga berkewajiban secara moral untuk mensosialisasikan kegiatan agenda dari nasional ini ya. Jadi terutama kalau Pak Iwan melihat, kita memiliki kalender akademik ya, ini untuk kelas reguler dan kelas karyawan. Di sini itu sudah disebutkan untuk tanggal 9 April dan 9 Juli adalah libur untuk libur pencoblosan hari pemilu. Jadi minimal itu ya 9 April dan 9 Juli kan. Dan 9 Juli artinya memang secara nasional 2 hari ini merupakan hari libur ya Pak ya? Betul, dan itu di kita sudah dikosongkan, tidak ada kuliah pada hari tersebut. Jadi dalam perencanaan tuh para dosen sudah paham. Nah, menurut Bapak cara yang ditempuh oleh pemerintah meliburkan 2 hari ini untuk pemilu legislatif dan pilpres ini sebagai hari libur ini adalah langkah yang benar atau bagaimana Pak? Ya tentu semua bisa lihat dari dua sisi ya. Karena kalau kita lihat dari data negara-negara yang partisipasi pemilunya itu tinggi, Indonesia termasuk yang paling tinggi. Hampir 93% dari jumlah usia pemilih itu ikut nyoblos. Makanya kita dikategorikan sebagai negara demokrasi ketiga di dunia ya, setelah mungkin India dan Amerika mungkin, yang antusiasme masyarakatnya untuk datang ke tempat TPU itu besar gitu. Ya, tapi mengenai apakah mereka paham akan program dari partai politik yang mereka pilih atau presiden, ya saya walau alam, itu diserahkan pada individu masing-masing. Dan kita sangat bersyukur ya kalau Indonesia ini termasuk yang seperti Bapak bilang adalah negara dengan antusiasme pemilihnya yang cukup besar ya Pak ya. Oke, bicara soal pemilih dan bicara soal kampanye terbuka, ini ada satu gebrakan yang dilakukan oleh sebuah organisasi yang biasanya menyediakan SPG Pak, Sales Promotion Boy dan Sales Promotion Girl atau pramuniaga ini, yang justru mereka memanfaatkan kampanye ini untuk meraup rezeki. Seperti apa liputannya? Kita simak liputannya berikut ini. Fiska dan Tantia adalah dua gadis cantik jelita yang bergabung dalam sebuah agen penyalur tenaga promosi milik Indrawan Adi Cahyono. Kedua warga Bandung ini seringkali dilibatkan dalam ajang pemasaran berbagai produk, baik produk jasa maupun produk konsumsi, termasuk kendaraan bermotor. Namun kini mereka tak hanya memasarkan produk, karena dalam beberapa hari ke depan, Fiska dan Tantia serta rekan-rekannya punya tugas baru, yakni menjadi bagian dari kampanye. Mereka membagikan selebaran yang berisi wajah calon legislatif dan nomor urutnya pada pemilu legislatif mendatang. Perekrutan para Sales Promotion Girl atau pramuniaga ini merupakan ide Adi Cahyo. Adi Cahyo adalah pengelola sebuah agen penyalur tenaga terampil, khususnya di bidang pemasaran. Menjelang masa kampanye pemilu legislatif, ia menangkap satu peluang besar, yakni menyiapkan tenaga profesional untuk mendukung kampanye calon legislatif maupun kampanye partai politik. Kalau saya lihat ini event 5 tahunan sekali, dan kalau ngomong event ada masa, ada hiburan-hiburan, ada tujuan dari sebuah kegiatan. Dan sebelumnya saya selalu memperhatikan di situ tuh ada artis, ada grup band dalam setiap kampanye-kampanye. Dan
meliputi orang-orang banyak. Saya pikir kenapa nggak SPG juga terlibat di situ. Adi Cahyo dan timnya menyadari untuk bisa menjadi bagian dari kampanye, mereka harus membekali diri dengan pengetahuan tentang pemilu maupun tentang caleg yang mereka wakilkan. Kalau misalnya kita promosiin produk benda mati nih. Kalau benda mati kan karakternya otomatis udah ada. Nah, kalau misalnya partai politik kan promosiin orang, otomatis harus promosiin karakter dari orangnya tersebut. Sedangkan karakter kan beda-beda gitu. Sedikitnya lebih tahu tentang politik ya, sedikitnya gitu. Pengalaman juga gitu. Adi Cahyo sengaja mematok tarif yang lebih tinggi untuk jasa usher atau para gadis pendukung acara kampanye. Bukan karena sekedar memanfaatkan momen 5 tahunan ini, tapi karena gadis-gadis yang diikut sertakan adalah mereka yang punya nilai lebih dalam pengetahuan soal politik. Apa yang dilakukan Adi Cahyo dan rekan-rekannya ini merupakan cara jitu menangkap peluang. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Haryadi, Indra Gunawan, dan Mujib melaporkan. Nah, itu tadi adalah satu langkah cerdas dari event organizer ya, yang memanfaatkan sumber daya manusia mereka yang dipergunakan sebagai penunjang dari kampanye partai-partai politik. Ibu, ini kan kalau kita bicara soal marketing, kemudian kampanye, kita kan sering lihat nih, ada calon-calon tertentu, baik itu legislatif ataupun mereka yang nantinya akan menjadi capres, cawapres. Nah, ini mereka memanfaatkan entah kumis ataupun baju itu sebagai penunjang penampilan mereka. Sebetulnya efektif atau tidak sih, Bu? Kalau dilihat dari sisi Oke, marketing, kita tahan dulu, Bu. Karena kita akan berikan informasi ke pemirsa sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami hanya di seputar Indonesia pagi akhir pekan. Oke.